Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di mana saja, mari kita melanjutkan membaca Al-Quran, yaitu mengaji memahami isi Al-Quran. Sekarang ini masih pada surat Al-Baqarah, yaitu ayat 283. Tinggal satu ya sedikit lah, nanti kita akan mengakhiri surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzina atumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahadah faman yakatumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Ini masih melanjutkan, yaitu muamalah yang tidak tunai, ya. Kalau macamnya tidak cash, tidak tunai, ada hutang gitulah. Hanya saja ini menjelaskan kalau peristiwa itu terjadi dalam perjalanan, begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin, apabila kamu dalam perjalanan, masa itu kafilah ya, rombongan perdagangan yang datang dari tempat satu tempat yang lain ya. Jadi kafilah perdagangan yang dalam perjalanan itu lalu akan terjadi ya tadi muamalah yang tidak kontan tadi, yang ada utangnya tadi sampai batas tertentu. Walam tajidu katiban, maka apabila tidak ada yang diangkat sebagai penulis yang akan mencatat transaksi tadi, parihanum maqbudah, maka hendaklah diberlakukan adanya barang tanggungan. Nah, barang tanggungan artinya tanggungan dari yang meminjam ya kepada yang dipinjami. Nah, begitu. Fa'in amina ba'dukum ba'doh falyu'addil ladzina atumina amanatahu, maka apabila ya ada salah seorang dari kamu itu yang dipercaya artinya tanpa ada saksi yang menulis ya, ataupun lalu diganti dengan dengan tanggungan. Fa'in amina ba'dukum ba'do, maka hendaklah yang dipercaya tadi melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dipercaya ya, tidak ada tanda bukti saling transaksi itu, ya, mestinya harus pakai jaminan. Maka yang dipercaya itu harus melaksanakan amanatnya itu. Melaksanakan amanat itu. Waliyattaqilah, dan hendaklah bertakwa kepada Tuhanmu. Wala taktumus syahadah, janganlah menyembunyikan kesaksian. Artinya para saksi tidak boleh ya memalsukan atau menyembunyikan kesaksian itu. Wa may yaktumha, maka barang siapa yang menyembunyikan kesaksian itu, maka Allah menjelaskan fa innahu athimun qalbu, maka Allah menjelaskan bahwa orang yang menyembunyikan kesaksian itu, maksudnya mereka itu ada dosa di dalam hatinya. Hatinya ada noda-noda dosa gitu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan sungguhnya Allah terhadap apa yang kamu lakukan itu, apa yang kamu lakukan itu Allah Maha mengetahui. Nah, itulah kalau dalam perjalanan terjadi transaksi ya yang tidak kontan, tapi mestinya harus dikasih borg ya, barang tanggungan. Tapi kalau memang tidak ada borg atau bagaimana, atau tidak ada penulisnya, penulis itu tidak ada orangnya, atau tidak ada kertasnya, atau tidak ada pensilnya untuk menulis ya pakai tanggungan itu. Maka barang siapa dari kamu sekalian, di antara kamu itu yang dipercaya gitu ya, tidak ada tanda buktinya tadi itu, hendaklah ya yang dipercaya itu melaksanakan amanat yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan sekali lagi, siapa yang menyembunyikan kesaksian ya janganlah pokok menyembunyikan kesaksian, itu tidak boleh.
Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sebenarnya orang yang demikian itu adalah ada dosa, noda-noda dosa dalam hatinya itu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah itu terhadap apa yang kamu lakukan mengetahui. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah itu apa saja yang ada di langit itu dan apa saja yang ada di bumi. Jadi apa yang di langit ya bulan, bintang, matahari dan sebagainya, ya semua apa-apa yang di langit itu semuanya milik Allah. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi ini milik Allah. Jadi bumi ini milik Allah. Bumi Indonesia ini milik Allah. Kita umat manusia yang ada tinggal di Indonesia ini, siapapun itu harus menyadari ini milik Allah. Kita diberi kesempatan untuk tinggal di sini. Mestinya harus mengelola Indonesia dengan sebaik-baiknya dan beribadah pada Allah supaya dikasih keberkahan hidup di Indonesia ini, kan begitu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu tuhasibkum bihillah. Jika kamu menampakkan apa saja yang dalam hatimu, ya dalam hati kita itu isinya apa saja itu, ya tentang pikiran, tentang apa saja dinyatakan, itu yang dinyatakan, atau yang disembunyikan yang hanya di tahan ada di dada kita itu, ya dalam pikiran, apalah pendapat yang masih ada dalam hati kita itu yang disembunyikan itu, Allah itu tahu semua. Yuhasibkum billah, dan Allah akan itu memperhitungkan itu, memperhitungkan apa yang ada dalam hatimu itu, yang baik kamu lahirkan atau yang kamu sembunyikan itu, Allah akan membalasnya itu. Kalau isinya hanya penyesalan ataupun tidak setuju dengan keadaan yang seperti ini, ya tidak percaya pada Allah, hatinya itu tidak percaya pada Muhammad, tidak percaya Al-Quran, Allah tahu itu, baru dari batinnya Allah tahu kamu akan dibalas tuh. Yuhasibkum bihillah, maka Allah akan memperhitungkan amalmu itu dan akan dibalas besok. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampun kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi siapapun, kalau orang itu sadar iman pada Allah, banyak dosa lalu minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, nah insya Allah kita ini termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk diberi pengampunan. Tapi yang jelas kita harus minta ampun dulu. Nah, perkara yang diampun apa tidak itu prerogatif Allah, mau ngampun apa tidak. Karena Allah mengatakan, fayaghfiru liman yasha, Allah akan mengampun bagi orang yang dikehendaki. Lah yang dikehendaki itu siapa? Ya mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang selalu dikehendaki oleh Allah. Ya, kalau minta ampun ya dikehendaki, kalau kita berdoa ya dikehendaki untuk dikabulkan, dan seterusnya. Bayu'adibu mayasa, dan Allah itu ya berhak itu mau menyiksa siapa saja. Ya mudah-mudahan kita itu terhindar dari orang yang dikehendaki untuk disiksa Allah. Supaya tidak disiksa ya kita harus dekat pada Allah, ya toh, banyak ibadah pada Allah, minta ampun pada Allah, ya beramal sebaik-baiknya, ikut menegakkan agama Islam, ya begitulah. Mudah-mudahan kita tuh minta mohon pada Allah, tidak dimasukkan orang yang dikehendaki untuk diadab. Nah, itu Allah kan tahu kan, kalau kita minta Allah akan ngabulkan. Kalau minta ya minta jangan di wakina ada benar umpamanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Kita mohon baik hidup di dunia, baik hidup di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Lah kita minta kan begitu. Mudah-mudahan kita jauhkan dari apa kayak itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Sudah terhadap apa saja Allah itu maha kuasa, ya. Mau mengampun ya maha kuasa, mau mengadab orang maha kuasa, mengadab siapapun ya orang yang dikehendaki Allah maha kuasa. Ya begitu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amana Rasul Muhammad, Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu percaya bima unzila ilahi, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya melalui Jibril, yaitu Al-Quran. Jadi Muhammad itu percaya betul Al-Quran ini kitabnya Allah, ya, dari Allah lewat Jibril diberikan pada Muhammad untuk umat Muhammad, umat Islam kita ini. Muhammad percaya itu, bahwa itu betul-betul
turun dari mirrobihi, dari Tuhannya, dari Allah. Al-Quran turun dari Allah. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin juga percaya itu. Kita ini orang Islam, termasuk yang ikut mengaji dengan pengajian yang model begini ini, ya. Kita ini juga percaya. Ini kitabnya Allah. Ini isi petunjuk bagi semua manusia dan juga bagi orang mutakin. Isi petunjuk yaitu perintah dan larangannya. Lah karena kita tahu seperti itu, kita ngaji untuk mengetahui isi kitab suci Al-Qur'an. Makanya tema kita kan mengaji, memahami isi Al-Qur'an. Kalau sudah tahu isinya, lalu kita amalkan begitu sehingga kita menjadi orang yang takwa, takwanya bertambah-tambah. Makin tahu banyak isi Al-Quran, makin banyak amalan kita. Berarti ketakwaan kita bertambah. Tapi kalau orang yang hatinya kosong dari Al-Quran, ya takwanya kecil, ketakwaannya rendah. Karena tidak banyak yang tahu, dia tidak mengamalkan apa-apa, ya begitu. Maka oleh karena itu, saya mengajak, mari tekunilah dengan acara ngaji kita, yaitu mengaji, memahami isi Al-Quran. Nah, jadi Rasul dan orang mukmin itu semuanya percaya kepada Al-Quran, bahwa Quran itu turun dari Allah. Kulun amanabillah. Nah, semua Rasul dan orang mukmin itu semuanya saja amanabillah, percaya kepada Allah. Ya, Rasulullah Muhammad itu dan orang mukmin semua kulun, semuanya amanabillah, bahwa Allah itu adalah pencipta alam, Allah itu yang mengatur alam, Allah itu yang memelihara isi alam ini, Allah itu yang nanti akan menghancurkan alam ini, yang akan menghitung amal baik, amal buruknya seorang, dan besok akan dimasukkan surga atau neraka. Itu semuanya kekuasaan Allah. Amanah billah. Oleh karena kita harus iman pada Allah, karena Allah seperti itu kekuasaannya itu. Wa amanah, dan juga kita harus iman wa malaikatihi, kita harus iman pada malaikatnya. Malaikat itu Allah. Ya, malaikat Allah itu banyak sekali, tidak ada yang tahu, ya hanya beberapa yang diberitahukan pada kita, termasuk malaikat Raqib Atid mencatat amal, malaikat Israel menjaga nyawa, ya. Malik dan Ridwan, yaitu penjaga sana. Ridwan dan Malik itu yang menjaga surga dan neraka itu, dan lain-lain malaikat itu. Nah, kita harus percaya itu. Apalagi yang Israel itu, percaya tidak percaya, pokoknya orang itu kalau sudah senjatanya mati, yang manggil ya Israel itu. Nah, oleh karena itu kita harus percaya, nanti akan kedatangan dia mencabut nyawa kita untuk diantar ke hadapan Allah, kalau kita tidak percaya. Wa kutubihi. Dan orang yang beriman tadi percaya kita kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang sejak dari Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua itu dari Allah. Hanya saja itu kepada nabi-nabi Rasul yang berbeda, yang berlaku pada masa yang berbeda. Tapi setelah Muhammad diutus oleh Allah, kitab sucinya tinggal Al-Quran, dan semua kitab yang lalu itu sudah masuk Al-Quran, sehingga kita itu tinggal mempelajari Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Kepada yang sudah lama-lama kitab itu, kita hanya percaya saja. Yang dulu itu mengasih dari Allah, tapi sekarang sudah tidak perlu percaya pada yang itu. Nah, terserah, pokoknya kita hanya mengikuti Al-Quran itu. Baru sulih. Dan orang mukmin Muhammad dan orang mukmin itu percaya juga pada Rasul-Rasul Allah. Rasulnya kan banyak kan. Kalau Rasul itu satu, kalau Rusul itu banyak. Ya, sejak dari Adam sampai terus bawah sampai Ibrahim, sampai Musa, sampai Harun, sampai ke bawah sampai Muhammad. Itu Rasul-Rasul. Orang Islam harus percaya itu. La nufariqu baina ahadin mir rusulih. Dan orang-orang yang beriman, yang semua iman, Muhammad Rasul dan orang yang beriman itu, semua itu tidak akan membeda-bedakan ya satu sama lain di antara para Rasul itu. Pokoknya itu semua Rasul Allah. Ya, kita percaya pada mereka itu. Nah, tapi saya yang kita ikuti ajaran ya ikut ajaran Muhammad itu yang paling akhir begitu. Dan yang lain-lain ya ngambil saja, tapi tidak perlu ngikuti gitu. Waqalu, nah, semua orang yang
semua rasul, semua orang yang beriman yang percaya pada Allah, malaikat, kitab dan rasulnya itu dan tidak membedakan satu sama lain. Mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ta'na. Kami itu ya Allah selalu akan mendengarkan apa firman Allah yang ada dalam Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasul ya sebagai pembawa syariat Al-Quran ini, dan kita juga akan mengikuti perintah-perintahnya. Kami mendengar itu wa ta'na dan akhirnya akan taat mematuhi Al-Quran dan hadis. Nah, betul itu orang-orang yang beriman seperti itu. Ghufranaka, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Mohon ampun segala dosa-dosa kami, dosa yang kecil, dosa besar yang telah aku lakukan. Kami mohon ampun dan kami bertobat dan tidak akan mengulang. Lah begitu, minta ampun pada Allah seperti itu. Rabbana wa ilaikal masir, ya Allah, sesungguhnya kami itu kepadamu lah kami itu akan kembali. Nah, kembali ke tempat apa namanya yang kekal besok di akhirat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah dibebankan dan tidaklah Allah itu membebani seseorang kecuali sekemampuannya. Nah, Allah itu terhadap umatnya, kepada hambanya itu kalau membebani ya sekemampuannya. Contoh, orang disuruh salat 5 kali sehari menurut ukuran normal, orang itu kuat semua itu. Jadi orang Islam mestinya sholat 5 kali sehari itu ya kuat semua. Di puasa, disuruh puasa sehari ya kuat semua. Nah, itu orang Islam harus begitu. Karena Allah memang tidak membebani kepada seorang itu kecuali sekemampuannya. Allah sudah mengukur itu, mampu enggak orang itu? Mampu, ya sudah, perintahkan salat, perintahkan puasa, begitu. Laha maka sahabat wa alaiha maka sahabat, bagi mereka itu ya pahala-pahala terhadap apa yang mereka usahakan. Jadi orang yang beramal baik, ya, beramal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, itu akan dapat pahala sesuai dengan amal mereka itu. Wa alaiha maktasabat, tapi juga bagi mereka itu ya akan menanggung risiko dosa terhadap apa yang mereka lakukan. Sebab memang Allah sudah menjelaskan bahwa orang-orang itu kalau memang dosa ya akan dihadap, tapi kalau minta ampun ya diampun. Nah, jadi terhadap orang yang berbuat sesuatu, entah itu apa, kalau baik dapat pahala, tapi kalau yang jahat dia tahu nanggung risikonya. Wa alaiha maktasabat, dia juga akan menanggung dosa yang akan diderita akibat perbuatan jahatnya itu. Lah mereka juga berdoa itu, orang-orang yang beriman tadi semua itu. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kami ini dihukum. Ya maksudnya dihukum itu akan diberi apa namanya, disiksa besok di akhirat. Jangan dihukum jika kami itu lupa atau kami berbuat salah. Tuh, Allah itu mengajarkan seperti itu. Muhammad mengajarkan al insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Lah karena kita letaknya apa, kedudukan itu tempat salah dan lupa. Kalau kita salah dan lupa ya lalu minta ampun. Lalu kita minta kepada Allah, jangan dihukum ya Allah kalau saya ini berbuat salah dan lupa. Ampuni saja dosa kami itu karena salah dan karena kesalahan dan kelupaan saya itu. Jangan dihukum kami itu, mohonnya seperti itu loh. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan dibebankan kepadaku, ya. Jangan dibebankan kepadaku beban berat sebagaimana yang kamu bebankan kepada orang-orang yang dulu itu. Jadi orang dulu itu memang ada beban yang berat dari Allah, mestinya begitu. Makanya dituntun oleh Allah, kita disuruh minta kepada Allah, ya Allah, janganlah kami ini diberi beban yang berat sebagaimana beban berat yang dipikulkan kepada orang-orang dulu. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan saya ini diberi beban yang aku tidak mampu memikulnya. Dan jangan sekarang ini disuruh memikul sesuatu yang aku tidak mampu memikulnya. Ya, menanggung beratnya tadi. Ya, kita minta seperti itu. Supaya kita itu ya dibebani yang tidak berat-berat, yang cukup kita mampu mengamalkannya saja. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Warhamna, rahmatilah kami ya Allah. Anta mulana, engkau itu pelindung kami ya Allah. Kami umat Islam semuanya itu ya hanya mengakui bahwa engkau ya Allah yang melindungi kami ini.
dari perbuatan yang jahat, perbuatan yang salah, sesuatu yang tidak baik, semua itu yang melindunginya Engkau ya Allah. Oleh karena itu, ya, kami mohon perlindungan padamu ya Allah. Karena memang Engkau yang melindungi kami itu. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi ya rekayasa permusuhan dari orang kafir. Nah, disinilah kita itu, ya dalam hidup itu memang banyak musuhnya orang Islam itu. Orang kafir, orang munafik itu semua tidak senang dengan umat Islam. Lah makanya kita selalu berdoa seperti ini, ya. Rabbana fangsurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami dari rekayasa, dari permusuhan, tingkah laku, tindakan orang-orang kafir terhadap kami. Mereka tidak senang pada kami, tolonglah aku supaya bisa tahan menghadapi orang-orang kafir itu. Begitulah kalau kita berdoa pada Allah, selalu mohon, karena memang orang kafir selalu memusuhi umat Islam. Para pemirsa, dengan demikian kita menyelesaikan surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ya. Yang satu itu Fatihah, surat yang kedua itu Al-Baqarah. Lah ini tadi yang kita baca akhir daripada surat Al-Baqarah yang isinya doa-doa, menuntun kita supaya kita berdoa kepada Allah. Ya, tadi doa yang sudah kita baca tadi itu. Ya. Maka untuk selanjutnya akan saya teruskan yaitu surat yang berikutnya, yaitu surat Ali Imran. Ini masih termasuk juz 3, ya. Jadi kita sekarang mulai surat Ali Imran. Sudah menyelesaikan 2 surat, Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Sekarang masuk surat ketiga, yaitu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, ini berapa ayat itu? 3 ayat saya baca terus akan kami artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Rahim, Maha Penyayang. Alif lam mim. Wah, ini seperti pembukaan surat Al-Baqarah saja dimulai dengan alif lam mim. Sudah dijelaskan dulu, ini termasuk ayat mutasabih. Ayat yang tidak tahu artinya, ayat yang tahu artinya hanya Allah. Jadi kita kalau membaca ya cukup alif lam mim, ya. Tidak ada yang tahu artinya kecuali hanya Allah. Begitu yang baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, yang tidak ada yang pantas disembah kecuali Dia. Loh, Allah itu Allah, ya. Yang tidak ada yang disembah kecuali hanya Dia. Jadi yang disembah itu hanya Allah. Sesembahan kita itu Allah, ilah kita itu Allah itu. Al hayyul qayyum. Allah itu punya sifat ya maha menghidupkan. Dia hidup tanpa mengalami mati. Zat yang maha hidup, yang menghidupkan. Al-Qayyum, Allah itu yang punya sifat selalu mengatur semua hambanya terus-menerus tanpa berhenti. Ya makhluknya entah hewan, entah manusia, entah tumbuhan, semua itu ya diurusi oleh Allah tanpa henti-hentinya. Itu, Allah punya sifat seperti itu. Nazala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Allah itu telah menurunkan kepada Muhammad yaitu Alkitab, yaitu kitab Al-Quran. Allah menjelaskan pada Muhammad, Allah itu, Allah telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab Al-Quran itu bil haq. Kami menurunkan benar-benar itu dari saya, dari kami Allah, dan isinya benar, dan juga musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang dipegang mereka dulu. Jadi Quran itu
benar dari Allah, isinya benar dan membenarkan bahwa Taurat, Zabur, Injil itu semuanya kitabnya Allah yang diturunkan pada rasul-rasul yang dulu untuk umat-umat yang dulu. Nah, begitu pengertiannya, begitu itu. Yang dulu, kalau yang dulu itu berarti kalau yang sekarang kita tidak perlu itu. Tidak perlu itu mengimani sama mengikuti kitab-kitab mereka yang sekarang itu. Itu sudah nggak benar kok, sudah banyak perubahan kok. Jadi yang disuruh mengimani itu yang dulu-dulu, yang pada masa itu. Wa anzala Taurat wal Injil. Nah, di samping dijelaskan membenar kitab dulu, dan Allah menjelaskan juga bahwa Allah itu menurunkan Taurat dan Injil. Taurat itu kepada Musa, tadi Taurat kepada Nabi Musa untuk orang Bani Israel, orang Yahudi yang berlaku pada zamannya dulu. Wal Injil, dan Injil juga diturunkan itu kepada Nabi Isa untuk orang-orang Nasara pada zaman dulu. Makanya ayat berikutnya min qablu. Nah, sebelumnya dulu, maksudnya dulu, pada waktu dulu. Jadi kalau dibaca, Allah itu ya yang menurunkan kitab kepada Muhammad, yang membenarkan, yang benar dan membenarkan kitab yang ada di tangan mereka itu. Dan Allah kan menurunkan Injil, Taurat dan Injil itu yang masa-masa dulu, nah, masa sebelum Muhammad itu. Hudalinas wa anzalal furqan. Ya, semua kitab-kitab tadi yang di atas kan kitab Al-Qur'an, tapi juga kitab yang dulu, Taurat, Zabur, Injil. Nah, di sini sebutnya Taurat dan Injil. Itu semuanya hudalinas, untuk petunjuk bagi semua manusia. Lah begitu loh. Itu untuk petunjuk semua manusia. Ya, baik Taurat, baik Injil, Al-Qur'an, hudalinas, hanya Taurat dan Injil untuk manusia pada zaman dulu, pada waktu Musa dan Isa itu sebelum datang Al-Qur'an. Nah, itu mereka itu. Tapi setelah Muhammad datang dengan membawa Al-Qur'an, lah kitab yang kita anut ya Qur'an itu pun hudalinas. Qur'an itu sebagai petunjuk bagi semua manusia. Siapapun yang nama manusia harus mengikuti Al-Qur'an gitu. Wa anzalal furqan, dan kami turunkan Furqan. Furqan itu pokoknya sesuatu yang dapat membedakan yang benar, yang salah, yang haram, yang halal, yang batil, yang barangkah. Itu jelas itu. Baik Taurat, Zabur, Injil, Quran itu pada dasarnya itu semua Furqan. Nah, Al-Quran itu juga Furqan. Nah, itu. Jadi kitab-kitab itu di samping isinya itu ya ayat-ayat seperti ini fungsinya juga sebagai furqan yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, salah, benar dan sebagainya tadi. Wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, baik Taurat pada zaman dulu, jadi yang kafir terhadap Taurat. Zaman Injil ya ada orang yang kafir di Injil. Nah, zamannya Muhammad ya yang kafir kepada Al-Quran. Nah, kitab-kitab itu semua kok dikafiri, tidak iman. Makanya innalladzina kafaru, ya orang-orang yang kafir itu bi ayatillah, dengan ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka itu adalah siksa yang keras. Nah, siksa yang keras itu siksa enggak tanggung-tanggung, pokoknya berat sekali. Kalau merasakan ya berat sekali. Yang wujudnya yaitu neraka itu, yang paling ganas yaitu neraka jahanam. Bagaimana tidak keras siksa itu? Orang itu dimasukkan, ya neraka jahanam itu bahan bakarnya batu dan manusia kok. Orang masukkan situ, diulet jadi satu, jadi adonan. Bagaimana? Tidak berat itu. Nah, ya berat dong. Nah, oleh karena itu kita harus sadar itu. Dikatakan sini bahwa siapapun orang yang kafir itu kalau tidak percaya kepada Al-Quran, maidu dengan Al-Quran, mencemooh Al-Quran, tidak ikuti Al-Quran, mengejek Al-Quran, orang yang seperti itu adzabun syadid, akan mendapatkan siksa yang keras. Siksa keras itu tadi neraka jahanam itu. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah itu maha perkasa, dan Allah yang mempunyai pembalasan. Ya, Allah itu pembalasannya ya kalau orang yang beriman, orang Islam beramal soleh, balasannya surga. Tapi kalau orang itu tidak iman, tidak Islam, ya kafir pada Allah dan kafir dengan yang rukun iman yang lainnya itu, ya Allah itu ingat loh, dzuntiqam, mempunyai pembalasan yang berat, yaitu akan disiksa masuk neraka, yaitu neraka jahanam yang paling berat itu begitu.
Oleh karena itu kita sebagai umat Islam atau sebagai manusia biasa itu harus mengikuti Al-Quran. Itu perintah Allah. Tapi nyatanya sampai sekarang banyak juga orang yang tidak mau Al-Quran. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya ya, bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah itu apa saja yang ada, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi itu bagi Allah itu nampak semua, terlihat semua, terpantau semua, tidak ada yang tersembunyi. Baik itu yang ada dalam hati-hati manusia, ada yang disimpan di mana apa saja sudah. Pokoknya semua yang ada di langit di bumi itu tidak ada yang terbebas dari pengawasan Allah. Tidak ada yang tersembunyi sehingga Allah nggak tahu. Itu tidak ada ya betul. Semua ketahuan semua itu. Allah itu siapa? Huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah itu yang membentuk kamu sekalian, para manusia. Yaitu dibentuk pada waktu kamu ada di rahim ibumu itu. Sekehendak Allah. Bagaimana Allah menghendaki. Makanya kalau kita perhatikan orang satu dunia itu ya. Kalau kita perhatikan sedunia dengan melihat di TV bermacam orang dunia. Ada orang yang ya dari Indonesia dulu. Indonesia macam-macam ya. Ada yang Jawa Tengah itu ya, biasanya kulitnya sawo matang, hidungnya agak pesek, ya kan? Orang Indonesia bagian Jawa Tengah itu ya. Orang Jawa Barat itu orangnya kuning-kuning langsat ya. Lalu nanti kalau orang di mana? Daerah Irian, daerah timur sana itu orangnya hitam-hitam, rambutnya ikal ya toh, kepalanya agak ya lonjong-lonjong begitu, ya tidak. Nah, lalu orang mana? Irian, ya besar-besar, tinggi-tinggi, ya toh. Ya seperti orang Irian itu. Lah orang Sumatera orangnya kuning-kuning, ya toh. Kalau orang mana? Sulawesi itu seperti orang Jawa Tengah itu, ya tidak. Orang Sumatera kuning-kuning, orang Aceh agak hitam-hitam. Itu semuanya yang membentuk Allah pada waktu ada di rahim kamu itu. Ada yang cantik ya, ada molek ya, sudah cantik di dunia hidupnya hanya mempercantik diri, seperti tidak puas dengan ciptaan Allah, setiap hari bersolek ke salon supaya biar tambah cantik. Itu kan tampak sekali kok kurang puas dengan apa karya Allah, ciptaan Allah menciptakan orang seperti itu. Buat disyukuri gitu loh. Malah ada yang hidungnya kurang mancung, operasi plastik ke Singapura supaya hidungnya mancung. Itu kan merubah sebuah bentukan Allah, nggak boleh loh itu, nggak boleh. Tapi ada tetapinya. Umpamanya ada orang operasi tapi dalam rangka penyempurnaan. Kalau kok ada orang yang itu bibirnya itu sumbing itu ya boleh aja dioperasi supaya bagus, itu boleh. Tapi kalau udah bagus-bagus lalu diwawai supaya wah hidungnya kurang bangir, kurang mancung lalu dioperasikan, ya itu namanya orang yang tidak bersyukur, tidak puas kepada hasil ciptaan Allah. Nah begitu. Ada orang yang ciptakan pendek-pendek, tapi ada yang tinggi tegap. Itu semuanya itu yang menciptakan Allah itu dalam rahim ibu itu. Makanya Allah mengatakan seperti tadi. Waladzi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk kamu di dalam kandungan ibu itu. Kaifa yasha, ya bagaimana kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah. Ya jadinya macam-macam orang Indonesia seperti saya ceritakan tadi. Ada yang tinggi hitam, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ya sudah, ada yang keriting macam-macam. Itu ciptaan Allah semuanya. Tidak bisa kok lalu kita berusaha suami istri, kita akan minta mohon pada Allah dikasihkan anak yang begini-begini, tidak bisa. Itu kehendak Allah begitu, minta-minta seperti itu, tidak bisa. Ya. Dia Allah itu yang membentuk kamu di dalam rahim seorang ibu pada waktu kamu di dalam kandungan itu dibentuk oleh Allah itu. Kayak biasa sekehendaknya Allah yang bentuk itu. La ilaha illallah wal azizul hakim, dan tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Dia Allah. Huwa itu Dia Allah. Al azizul hakim, Allah itu yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kalau kaitannya dengan perkasa itu dalam hal Allah mau menyiksa orang itu, ya kalau menyiksa ya sudah, semaunya Allah. Dia tidak ada kok yang artinya yang disiksa bisa melawan Allah, Allah tidak jadi menyiksa, tidak bisa. Allah maha perkasa itu dalam menyiksa itu. Kalau hakim itu maha bijaksana ya,
Maha bijaksana itu artinya ya Allah itu ya fleksibel. Maksudnya apa? Kalau memang orang itu perlu diadab, diadab. Tapi kalau memang itu perlu diapura, ya diapura. Begitu. Ya Allah itu maha penyayang tadi, maha kasih sayang, rohim, rauf. Ya begitulah. Huwaladzi anzala alaikal kitaba minhu. Nah, huwaladzi anzala alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu. Ini betul-betul Allah berangkali menjelaskan bahwa Al-Quran itu yang menurunkan Allah kepadamu Muhammad melalui Jibril, supaya Muhammad tidak ragu-ragu. Berulang-ulang dikatakan seperti itu. Betul, Allah itu yang menurunkan kepadamu itu Alkitab, ya Al-Quran ini. Minhu, lah sebagian dari Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamatun. Nah, ada ayat yang pokok. Nah, muhkamatun yang pokok-pokok. Guna umul kitab, lah yang pokok-pokok itu adalah umul kitab. Jadi isi yang pokok dari kitab Al-Quran itu ada dibagi. Ada ayat-ayat muhkamatun, guna umul kitab, itu umul kitab, induk kitab. Ukharu mutasyabihat, dan yang lain selain yang Muhammad tadi, yang Muhammadun atau yang apa tuh umul kitab tadi, ada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas artinya, ya termasuk tadi yang ditulis di depan ayat alif lam mim, alif lam ra, toha, yasin. Itu semuanya ayat-ayat mutasyabih yang tidak jelas, yang tahu hanya Allah sendiri. Fa amal ladzina fi qulubihim zayghun. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada zaigun, ada cenderung kepada kesatan, belok kepada kesatan, ada kecenderungan loh. Orang-orang itu yang hatinya itu cenderungnya mau menggok ke kesatan, kesesat itu loh. Faya tabiuna matasabahu minhul tigoa il fitnah. Nah, justru orang-orang yang cenderungnya menggok hatinya itu ke kesatan itu, mulai yang mereka ikuti ya justru ayat-ayat yang tidak jelas itu. Ayat-ayat yang tidak jelas artinya itu dia ikuti malahan. Nah, kalau mengikuti ayat yang jelas itu tidak mau. Yang dicari yang tidak jelas-jelas itu supaya apa? Mempunyai nanti dia bisa apa? Bisa ya mengartikan sesuai dengan maksudnya, dengan kehendaknya itu. Ya sekali lagi, adapun orang-orang yang dalam hatinya itu ada kecenderungan untuk sesat, itu faya tabiuna matasyabaha minhu. Dia cenderung mau mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas daripada Al-Quran tadi. Untuk apa? Ibtigho al-fitnah. Nah, dia hanya mau membuat fitnah. Ya, sesuai dengan kehendaknya itu. Wabtigho ta'wili, dan juga akan mencari takwilnya sendiri. Menafsirkannya semaunya sendiri, sesuai dengan seleranya sendiri. Karena tidak tahu, orang tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ya sudah, dia bikin-bikin saja. Ya, pilih yang itu yang mutasyabih dan ditakwilkan, diartikan semaunya sendiri, sekehendaknya sendiri. Itu justru orang yang bengkok hatinya seperti itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada itu yang tahu takwil yang sebenarnya isi Al-Qur'an itu. Itu hanya Allah. Seperti saya membaca di sini kan dalam rangka hanya mengaji, memahami isi Al-Qur'an. Di depan sudah saya katakan saya tidak menafsirkan Al-Qur'an, tapi saya hanya membaca, mengartikan, memahami isi artinya. Sumber saya ya kitab Al-Qur'an yang terjemahan atau tafsir dari Depak itu, dan untuk menjelaskannya saya baca-baca kitab tafsir Ibnu Katsir dalam rangka untuk menerangkan itu. Hanya begitu. Saya tidak akan menakwilkan takwil sendiri, tidak. Ya, kalau dibuka ya dalam buku-buku yang terbitan Depak itu yang tak baca. Jadi bisa dicocokkan. Para pendengar bisa sambil buka-buka itu kan, nanti akhirnya saya hanya ngikuti itu. Nah, ada tambahan-tambahan itu kan hanya saya ambil dari Ibnu Katsir untuk menjelaskan, atau saya kaitkan dengan keadaan Indonesia dalam rangka saya itu amar ma'ruf nahi mungkar supaya kembali kepada ajaran Quran gitu. Seperti contohnya, umpamanya orang kafir itu sifatnya yaitu hubud dunia, serakah pada dunia. Ayatnya begitu. Lalu saya menerangkan dengan contoh-contoh di Indonesia. Lah orang yang serakah itu seperti itu. Mbok jangan serakah, mbok bertobatlah. Begitu supaya kita kembali kepada ajaran selamat dunia. Hanya begitu niatnya. Jadi contoh-contoh yang macam-macam itu hanya supaya
ayat Al-Quran itu bisa diterapkan dalam masyarakat sehingga tahu, oh begitu tidak boleh, oh kita harus begitu, hanya begitu. Itu tidak menafsirkan saya, hanya sekedar contoh. Masa tidak boleh menerangkan seperti itu? Umpamanya menerangkan satu ayat itu ya diterangkan sekemampuan yang menerangkan kan. Kalau banyak keterangan yang macam kan ya boleh-boleh saja. Umpamanya Qul huwallahu ahad, katakanlah hanya satu, sudah kalimatnya begitu. Kalau menerangkan satu itu gimana? Apa tidak boleh diterangkan? Ya satu itu tidak ada lainnya, tidak ada jejernya, tidak ada disekutukan yang lain. Kan boleh menerangkan begitu untuk memperjelaskan. Nah, kalau hanya satu kata seperti apa yang dikatakan Allah itu hanya satu, hanya begitu saja kan ya perlu penjelasan kan. Nah, dalam menjelaskan itu berarti tidak menafsirkan, tidak menakwilkan, ya hanya memberi penjelasan, ya gitu loh. Nah, supaya paham para pemirsa. Nah, saya teruskan. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmu pengetahuan agamanya itu yaquluna amanna bih. Nah, orang-orang yang ilmu pengetahuannya dalam saja, pengetahuan ilmu agamanya dalam saja, mereka mengatakan kami percaya itu semua dengan ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Ya, yang di awal-awal ayat dari surat-surat itu, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha, Yasin, Kaf Ain Shad, itu kan semuanya tidak ada yang tahu artinya, yang tahu hanya Allah, begitu kan? Nah, itu hanya begitu itu. Orang yang pengetahuan agamanya dalam itu yang mengatakan, oh aku percaya itu memang walaupun tidak tahu artinya jelasnya bagaimana, itu tetap semua dari Allah, aku percaya. Itu ayat itu semua dari Allah, lah begitu loh. Kulun min indi robbina, semua tadi baik ayat-ayat yang muhkamatun ataupun yang mutasyabih, semuanya saja ya kulun min indi robbina, semua itu dari Tuhanku, yaitu dari Allah. Nah begitu, mengakui mereka itu orang yang ahli ilmu agama itu menyadari bahwa ya Quran baik yang muhkamatun ataupun yang mutasyabih itu semuanya dari sisi Allah. Nah begitu. Kecuali orang yang hatinya bengkok tadi, malah dia selalu mencari ayat-ayat yang tidak jelas tadi, lalu dia mau menafsirkan maunya. Nah, begitu. Allah mengatakan, "Wa ma yadzakkaru ila ulul albab." Dah, tidak ada orang yang mau ngambil pelajaran itu tentang pengertian yang diterangkan di atas tadi itu, kecuali orang-orang yang memang punya akal. Lah kalau orang yang punya akal sehat, diberitahu seperti tadi, dijelaskan seperti atas tadi, dia mau menerima itu. Nah, begitu. Terus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini orang-orang dulu itu berdoa itu. Tuhan kami, ya, la tuzigh qulubana, jangan dibelokkan, jangan condong disesatkan hati-hati saya ba'da hidayah yang setelah mendapat hidayah darimu. Jadi hati saya ya sudah mendapat petunjuk dari kamu ya Allah, jangan dibelokkan, jangan dicondongkan ke kesesatan, biar tetap lurus saja ya Allah supaya aku ngikuti petunjukmu ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami ya karunia-karunia dari sisimu ya Allah, ya berbagai macam karunia yang ada di sisimu berikanlah kepada kami ya Allah, rahmah dan juga rahmat ya, segala bentuk rahmat dari Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah itu yang zat yang maha memberi. Loh, Allah itu yang memberi. Jadi kalau kita minta pada Allah itu ya mintalah sesuai dengan asma Allah itu, asmaul husna itu. Kalau kita memberi, kalau kita meminta, ya Allah kasihkan kami karunia yang berupa rezeki ya rozak gitu. Berilah aku rezeki yang banyak, yang bermanfaat untuk keluargaku dalam rangka mencapai kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Itu ya rozak, itu minta rezeki. Nah, tapi kalau minta belas kasihan yang Allah supaya banyak memberi kita, ya Rahman, yang Allah yang Maha Pemurah, belikanlah apa saja, ya apa-apa karunia yang ada di sisi Engkau supaya aku dapat menikmati rahmat Engkau ya Allah, begitu. Kalau kita minta belas kasihan ya Rohim, nah, entah minta apa.
Nah, lalu minta ampun ya Ghafar, ampunlah semua dosa saya. Lah begitu. Nah, kalau kita berdoa dengan menyebut asma-asma Allah itu cenderung mendekatkan doa itu insya Allah makbul. Itu namanya kita berwasilah dengan perantara Asmaul Husna, nama-nama Allah. Lah nama-nama Allah itu tadi sebagai sifatnya. Kalau Allah sendiri namanya Allah. Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Rahim. Itu semua sifat. Boleh kita berdoa menyebut itu supaya kita lebih mantap kepada Allah. Allah mengabulkan permintaan kita itu. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhanku, ya innaka ya. Rabbana innaka, sesungguhnya engkau jami'un nas yang akan mengumpulkan para manusia sejak dari Adam sampai yang besok mati yang terakhir itu. Kamu yang akan mengumpulkan manusia-manusia itu yaumil la raiba fi, pada suatu hari yang tidak ragu-ragu. Hari itu pasti datang, hari itu pasti besok ada, yaitu hari kiamat. Lah engkau ya Allah, sesungguhnya kamu itu kan yang akan mengumpulkan semua manusia itu pada hari yang akan datang, yaitu hari kiamat yang tidak ragu-ragu itu. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak akan ingkar janji. La yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji ya. Apapun yang sudah dijanjikan Allah, siapa yang beriman, siapa beramal soleh masuk surga, siapa yang tidak iman atau yang kafir, munafik masuk neraka. Itu janji Allah. Allah tidak akan ingkar itu. Pasti akan jadi apa yang difirmankan oleh Allah itu akan jadi kenyataan besok di akhirat itu. Betul, akan terjadi besok di akhirat seperti itu. Oleh karena itu, mari kalau kita berdoa ya dengan banyak-banyak berdoa, dengan ucapan doa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran itu, supaya kita itu ya jadi orang yang betul-betul beriman, dekat diri pada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Innalladzina kafaru lantu genia anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, tidak percaya Allah, tidak percaya malaikat, tidak percaya kitab, tidak percaya rasul, tidak percaya hari kiamat, tidak percaya takdir ya. Orang yang kafir seperti itu, lantu genia anhum, dia tidak bisa menolak dari mereka itu akan dosa-dosa, tidak bisa menolak sedikit, tidak bisa menolak sedikit pun dari dosa-dosa yang akan ditimpakan oleh Allah dengan amwalahum, dengan harta benda mereka dan dengan anak-anak mereka. Nah, mereka tidak akan bisa menolak itu, tidak bisa menolak siksa Allah dengan mengerahkan semua anak-anak cucunya, dengan harta bendanya disiapkan untuk menolak siksa Allah. Tidak bisa. Jadi orang kafir itu sudah jatahnya neraka, sudah neraka. Anak cucunya, harta benda dikumpulkan untuk membebaskan dari neraka tidak bisa. Bahkan ada ayat lain menjelaskan kalau orang sudah masuk neraka itu ada yang maunya itu minta dipindah ke surga dengan menyogok Allah dengan emas satu bumi umpamanya dikumpulkan. Tidak bisa itu. Harga iman itu mahal sekali loh. Iman yang menyebabkan surga itu ya, iman yang menyebabkan orang itu bisa masuk surga itu harganya mahal. Jadi kalau sudah dijatah masuk neraka itu mau pindah surga itu tidak bisa itu diganti dengan emas yang jumlahnya satu bumi apa begini, tidak bisa loh itu. Kata fi ali fir'auna waladzina min qablihim kadzabu bi ayatina faqadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Nah, keadaannya mereka orang kafir seperti itu seperti keluarga Fir'aun. Loh, orang-orang kafir itu keadaannya seperti keluarga Fir'aun, kadabi. Ya, keadaannya sama saja dengan keadaan Fir'aun. Ya, Fir'aun itu apa? Ya orang sombong, orang ya takabur, ngaku paling hebat, ngaku Tuhan, tidak percaya pada Allah, menentang ajaran Musa dan terusnya itu. Nah, orang-orang dulu, orang-orang kafir itu keadaannya seperti itu loh, seperti Fir'aun itu seperti juga itu seperti itu. Waladina min qablikum dan keadaan juga sama saja dengan orang yang dulu. Ya, zamannya Musa, zamannya ya nabi-nabian dulu itu banyak juga orang yang kafir menentang Rasul itu. Keadaannya apa mereka itu? Kadzabu bi ayatina, dia itu
menentang, mendustakan ayat-ayat kami, ayat Al-Quran. Kalau dulu, kafir dulu ya, dia mendustakan Taurat yang dibawa Musa. Zamannya Nabi Dawud ya mendustakan kitab Zabur. Zamannya Nabi Isa ya mendustakan kitab Injil. Yang zamannya Muhammad ya mendustakan Al-Quran. Sama saja. Orang kafir dulu dan orang kafir sekarang sama saja. Selalu menentang, mendustakan ajaran Allah, yaitu kitab-kitab suci yang diberikan pada Rasul itu. Ini Allah menjelaskan, kadzabu bi ayatina. Mereka itu ya hanya mendustakan ayat-ayatku. Yang jelas yang sekarang ini, mereka itu ya mendustakan Al-Quran, tidak mau percaya Al-Quran, tidak mau ikuti Al-Quran, tidak mau pengajian, mendengarkan Al-Quran. Wah, tidak mau tok pokoknya. Padahal isinya ini kan perintah-perintah dan larangan Allah. Makanya orang yang tidak tahu Al-Quran, tindakannya di dunia itu semau gue. Sudah, mau makan ya yang dimana ada dimakan, dimakan. Entah bukan haknya apa tidak ambil pusing, pokoknya butuh makan. Ya begitu aja. Dalam segala hal, dalam segala tingkah lakunya begitu itu. Faqadahumullahu bidunubihim, maka Allah akan mengadab, menyiksa kepada mereka itu karena bidunuhim, karena dosa-dosa mereka, karena dosa-dosa mereka. Wallahu sadidul iqab, dan Allah itu sangat keras siksanya, dan Allah itu sangat keras siksanya. Ini wallahu sadidul iqab, Allah itu sangat keras siksanya. Siksanya keras itu ya masuk neraka jahanam itu. Bagaimana tidak keras? Dibakar terus, kalau udah gosong ganti kulit baru, diganti kulit baru, lalu nanti dibakar lagi, selalu begitu terus. Apa enggak kita itu takut itu? Qul lilladzina kafaru satu kelabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bisal mihad. Loh, katakan ya Muhammad kepada orang kafir itu. Loh, pada waktu itu ya orang-orang Arab yang tidak mau ikut Muhammad. Kalau sekarang ya orang-orang kafir sekarang itu yang mengatakan bukan Muhammad. Sekarang ya para mubalik seperti saya apa ini. Saya juga mengatakan pada orang kafir dengan cara membaca Al-Quran ini. Ya seolah-olah kita itu ya mewakili Muhammad menyampaikan ayat ini kepada orang-orang zaman sekarang. Kalau Rasulullah sudah tidak ada ya pengikut-pengikutnya itu harus menyampaikan itu ucapan seperti ini kepada orang kafir. Nah begitu. Qul lilladzina kafaru, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu. Apa katanya? Satu kelabuna, kamu akan dikalahkan. Oh, kamu akan dikalahkan. Orang kafir tahu kamu akan dikalahkan. Kamu jangan menentang umat Islam terus. Allah sudah mengatakan loh, bahwa orang kafir itu pasti kalah oleh orang Islam. Begitu. Allah mengatakan. Jadi kalau terjadi duel itu, betul-betul perang antara umat Islam dan orang kafir itu menang orang Islam. Jaminannya Allah ada kok. Allah mengatakan seperti itu kok. Karena apa? Orang Islam itu makin ya dimusuhi oleh orang kafir dan antek-anteknya gitu aja. Dan siapa itu antek-anteknya itu ya yang tergolong orang kafir itu. Kalau mereka menyerang orang Islam itu mesti akan membela mati-matian. Mati tidak masalah, mati itu mati syahid kok. Tapi kalau orang yang kafir itu musuh orang Islam, dia mati dibunuh orang Islam, ya mati kafir neraka. Tapi orang Islam tidak. Loh di situ loh. Orang Islam punya bekal seperti ini. Dijamin oleh Allah bahwa kafir itu akan kalah. Ini oleh Allah dikatakan kepada Muhammad, katakan Muhammad pada orang kafir itu. Satu kelabun, kamu itu akan dikalahkan kok. Batu syaruna ila jahanam, dan kamu akan digiring, dikumpulkan masuk neraka jahanam. Loh apa ndak ngeri toh? Maka yang merasa jadi orang-orang kafir itu jangan berani bareng musuhi Al-Quran, musuhi agama Islam, musuhi orang Islam. Mereka orang Islam semuanya punya pendirian seperti ini loh. Kalau terjadi ya perang antara orang kafir dan orang kafir dan Islam, orang Islam itu seperti itu mentalis. Jadi beri bekal oleh Allah, ya kamu kalah loh. Kalau udah kalah, kamu mati. Waktu syaruna ila jahanam, kamu akan digiring masuk ke neraka jahanam. Begitu. Babi salmihat, ya neraka jahanam itu ada tempat yang sejelek-jelek tempat tinggal ya, tempat kembali ya paling jelek, tempat tinggal paling jelek. Nah, kalau udah kembali ya kembali ke situ, tapi kalau udah tinggal di situ ya jadi tempat yang paling jelek tinggalnya situ.
qad kana lakum ayatun. Nah, sungguh telah ada tanda-tanda bagimu umat Islam. Apa? Fi fi'atainil takota, yaitu tanda-tanda, kamu udah ada tanda-tanda bagimu, kamu udah tahu itu ciri-cirinya, yaitu dua kelompok yang berhadapan yang perang, ya, yaitu siapa? Nah, kedua kelompok yang selalu berhadapan perang itu siapa? Kamu tahu kan tandanya? Nah, fi'atun tuqatilu fisabilillah, satu kelompok, satu golongan dari mereka yang perang itu, mereka itu berperang fisabilillah. Loh, itu berperang fisabilillah dalam rangka membela agama Allah, menegakkan agama Allah, sampai mati pun akan dibela, karena mati syahid. Lah gitu. Itu satu golongan. Jadi kalau ada orang perang dalam rangka ini membela agama itu, satu pihak kamu udah tahu cirinya. Nah, itu loh, perang kok ya salat juga. Ada tidak bisa salat biasa sambil jalan. Oh, itu orang yang ini, yang berperang di jalan Allah itu. Wa ukhra kafirun. Nah, sebagiannya ya yang bukan mukmin tadi, dia itu orang kafir. Wa ukhra kafirun, dan dia itu perangnya musuhi Allah dan musuhi Rasulullah dan musuhi orang Islam. Nah, itu sudah jelas itu. Mana iman, mana Islam. Ya, mana iman, mana kafir. Ya, musuhnya jelas. Allah tahu itu. Oh, yang iman, yang Islam seperti itu. Oh, yang seperti itu. Wah, kalau perang ngawur saja, nekat saja, awut-awutan saja, wah itu kafir itu. Ya raunahum mitlaihim ra'yal ain. Nah, maka kafirun. Ya raunah, mereka itu akan melihat, nampak pada mereka itu orang-orang Islam yang dalam peperangan itu mislaihim ra'yal ainin. Pandangan mata kepelam itu melihat kalau orang Islam tampak 2 kali lipat. Loh, seperti pada perang Badar itu kan, ya. Pasukan Islam kan hanya 313, orang kafir 1000. Nah, setelah perang Allah bantu. Nah, pada waktu perang nyatanya Allah membalik mata mereka itu. Membalik mata orang-orang kafir itu. Dalam pandangannya mereka melihat pasukan yang hanya 313 musuh 1000 itu tampaknya 2 kali lipat ini banyaknya. Jadi ya ngeri juga. Oh, bola orang Islam juga ya sekitar 600-an lebih juga itu, hampir sama dengan kita. Nah, juga mereka lalu hitung-hitung kembali itu. Oh, banyak juga orang Islam. Padahal tentaranya 313. Tapi Allah membalik mata mereka itu. Tampak dalam mata mereka sendiri itu melihat orang Islam itu tampak 2 kali. Banyaknya, gitu loh. Makanya Allah mengatakan itu. Ya raunahum mitlaihim ra'yal ain. Wah, mereka orang-orang kafir itu melihat orang-orang yang mukmin dalam perang itu dengan mata kepala mereka sendiri itu. Dia mengatakan bahwa jumlahnya itu 2 kali lipat. Lah, gitu. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha, dan Allah itu menguatkan kepada orang yang digendaki dengan pertolongannya, yaitu tadi orang yang mukmin, orang Islam berperang membela agama Islam, itulah orang yang dikuatkan oleh Allah dengan pertolongannya. Termasuk pertolongan itu bisa juga Allah mengirimkan malaikat dalam perang itu membela umat Islam, begitu. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya, yang demikian tadi, ya peristiwa itu yang dijelaskan di atas tadi itu. Kalau dalam peperangan orang kafir itu menampakkan apa? Pandangan itu seolah-olah melihat orang mukmin itu 2 kali lipat. Yang demikian itu inna fi dzalika itu la'ibratan liulil absar. Itu sebagai ya gambaran atau sebagai pelajaran, ya ibrah sebagai tanda-tanda apa namanya, pokoknya sebagai gambaran, ya sebagai contoh, ya yang harus ditiru liulil absar, bagi orang-orang yang absar, orang-orang yang menggunakan ya bisa melihat semua persoalan-persoalan itu. Liulil absar, orang-orang yang punya penglihatan sehingga penglihatan bisa menghadap melihat sesuatu itu ya dengan jelas gitu. Liulil absar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya para persawan. Mohon setelah ngaji bersama ini dibuka-buka lagi, baca Al-Quran di rumah,
diulang, dibaca, dapat pahala bacanya, lalu diingat-ingat tadi itu isinya apa. Lah kalau sudah tahu, insya Allah lalu jadi pedoman kita beramal dan kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat manfaat dengan Al-Quran ini. Tadi ada yang katakan orang yang tahu Al-Quran, tahu hadis, tahu ilmu fikih dan sebagainya itu berarti telah diberi oleh Allah al-hikmah, yaitu ilmu Islam yang banyak sehingga kita dapat kebaikan yang banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.